Irashimasen, selamat datang dan selamat bergabung kembali bersama Aksa Kagami. Yeay! Jadi ya di kesempatan kali ini sebelum aku membahas semuanya, aku bakalan nanya, kalau kalian melihat profil ini, apa yang salah dari profil ini? Tentu saja tidak ada kan? Ya, tidak ada, betul sekali. Dari profil ini kita menyimpulkan tidak ada kesalahan apapun. Tapi ya, ada tapinya. Jadi perkenalkan, ini adalah Patricia Bebel, yang dimana dia sekarang menjadi seorang VTuber, yang dimana sekarang udah kalian bisa baca. Halo, selamat malam, mohon maaf atas kegaduhan yang terjadi. Mulai saat ini saya memutuskan untuk fokus menjadi VTuber seutuhnya dan berhenti mengikuti aktivitas sebagai fandom. Saya juga melakukan permintaan maaf secara langsung terhadap yang bersangkutan mengenai nama yang tercantum pada PPT debut saya. Semua sudah berdasarkan izin beliau sebelum debut dilakukan dan tidak sembarang memakai nama beliau di sana. Sekali lagi mohon maaf atas kegaduhan yang terjadi. Terima kasih banyak. Tepuk tangan. Oke, baiklah. Sebelum kita membahas semuanya, jadi gini. Aku kasih tahu dulu ke kalian. Patricia Bebel ini adalah sebelumnya fandom dari Mikazuki Arion ya, yang dimana baru-baru aja ini aku baca berita di X ya. Aku udah saving semuanya, jadi kita langsung aja ke obrolan kita. Jadi sebelumnya itu banyak banget kegaduhan yang aku lihat dan pada akhirnya aku tertarik untuk melihatnya ya dan juga membahasnya. Jadi aku bakalan melihat mulai dari yang pertama aku lihat adalah dari Soce ya. Bubble NPD final boss never beating me. I'm special allegation. I still remember waktu 17 kemarin dia update mau bikin lomba ngeklip. At first I was like okay, whatever. Tapi pas lihat hadiahnya literally teleponan sama dia sendiri. I was like, what the fuck, siapa bro? Nah ini lucu nih. Ini nanti kita bakal bahas yang ini ya. Tapi sebelum ini kita bakal rapihkan dulu di mana sih akar dari permasalahan ini semua. Jadi seperti yang aku bilang sebelumnya, dia adalah fandom dari Arion ya, dari Mikazuki Arion, yang dimana orang biasanya kalau udah menjadi VTuber itu ya seperti yang sebelumnya aku jelaskan. Jadi dia ini adalah sebelumnya fandom dan memutuskan untuk menjadi VTuber. Gak ada yang salah soal itu ya, memang gak ada yang salah. Tapi di saat dia menjadi VTuber, dia itu ngebawa Mikazuki Arion ke dalam brandingannya dia. Jadi ya kalian bisa lihat nih, ini di sini ya, ini ada, oh my god, ini ini literally di X dia ya sebelumnya ya. Dan gimana ya, dia tuh pertama mulai dari asal tag. Nah itu yang pertama. Dan yang kedua, setelah dia emang sebelumnya itu kan memang fansnya Mika ya. Jadi ya is okay kalau dia sebagai fans itu is okay, kalau emang mau seperti ini itu is okay gitu. Tapi kan dia udah nge-branding dirinya sebagai VTuber gitu. Jadi kalau dia nge-tag Mikazuki seperti ini dan melakukan kayak bikin tweetan atau segala macam postingan tentang Mikazuki dan mereka seakan-akan pacaran gitu ya, oh my god damn bro, itu dia mau nyiptain skandal apa lagi gitu loh, yang dimana notabene itu who is this girl, you know? Kenapa dia itu tuh harus apa namanya nge-branding dirinya sama Mikazuki gitu sebagai VTuber ID? Apakah nih orang mau manjat gitu? Jangan jujur-jujur banget ya Aksa ya. Kamu tidak boleh seperti itu. Mulutmu itu loh, lu lantam. Oke, baiklah. Daripada mulutku lantam, mari kita coba baca di bagian ini ya. Bagian komentar ya. Aku mau bilang sesuatu nih buat refleksi diri karena lagi rame. Aku jadi keinget pas CBC kemarin. I don't know ini banyak yang tahu or nah. Jadi waktu Q&A iOS kemarin ada yang nanya kapan collab dengan Bebel ke member iOS langsung tuh. Di antara pertanyaan yang bisa ngewakilin Eonites waktu itu, kenapa nanyain soal collab sama Bebel yang notabene VTuber gitu. Kita nyebut VTuber lain di live chat aja udah langgar rules gitu. Apalagi ini di ruang publik yang audiensnya nggak semua Eonites gitu. Jadi gini ya guys ya, kalau menurut aku ya buat kakak dia nenen ini, dia nenen anjir. Ya udah buat kakak dia nenen ya, sebelumnya aku itu nggak terlalu ngikutin ya yang namanya fandom-fandom, mungkin aku kurang up to date buat fandom-fandom seperti ini. Cuman yang aku tahu ya, yang aku tahu ini ya. Jadi yang aku tahu itu setiap VTuber ya kan, setiap VTuber itu kalau lagi live streaming ya, yang kalau lagi live streaming, kalau kalian lagi semua bahas game atau dan apa atau memang diperuntukkan Q&A gitu ya kan. Nah itu is okay gitu. Cuman kalau mau bawa-bawa VTuber lain tuh menurut aku ya
sebenarnya tergantung dari orangnya tersebut. Kalau memang VTubernya mau bahas ya is okay gitu, mau membawa VTuber lain, ayo guys VTuber apa sumama ya, VTuber apa nih atau siapa gitu yang cocok buat collab, nah itu is okay gitu, baru nyebutin VTuber lain. Nah sedangkan kalau biasanya ya VTuber tuh kalau lagi live streaming atau apa gitu mungkin mengadakan Q&A seperti ini terus mau bawa VTuber lain, itu udah beda branding ya, itu jatuhnya kayak nggak sopan gitu ya, atau non etikal lah ya seperti itu. Nah, lalu nggak lama ternyata ada yang laporan ke Bebel di DM di X, dan reaksi Bebel ya seperti yang dilampir di SS ini. I don't know kalau Bebel udah negur bocil-bocilnya or not, tapi ini udah nggak etis banget. Kita coba lihat. Hey, siapa yang nanya ini? Kupikir udah kasih tahu mami loh, WKWK. Enggak. Jadi di sana tuh ada yang kedapatan maju buat Q&A, terus ada dia request kapan collab sama mami Bebel gitu. Jadi ya gini guys, aku yakin sih, ini aku yakin karena memang viewerku kebanyakan juga kadang ngegroup gitu ya, keluarga-keluargaan. Jadi mereka ini mungkin sebelumnya adalah orang yang dekat gitu ya, para fandom itu dekat sama Patricia Bebel mungkin karena emang dia diangkat mungkin sebagai mami-mamian di fandomnya Arion gitu, yang terkenal sebagai mami-mamian mungkin ya. Dan pada akhirnya mereka itu anak-anaknya dia atau emang fandom-fandom Arion yang lain ngewakilin itu buat nyampein yang tadi. Nah terus ini ada lagi yang bikin aku kepikiran banget. Kenapa nggak misahin pesona aja gitu? Pisahin akun fangirling dengan VTuber takut flop kah gitu. Nah ini nih dia nenek nih. Mantap ya pertanyaannya ya. Logikanya gini loh, Bebel ini VTuber, I know dia juga Terongas, tapi semua orang tahu fakta itu. Contoh, Bebel collab dengan Dian dan her nenek nurse nggak tahu kalau Bebel ini Terongers. Kita kepoin lah si Bebel ini karena pengen tahu. Pas buka akunnya kok soal Arion ya kan, kok Bebel sayang-sayangin loh, ada apa itu ya kan. Ya kita semua bakalan asumsi oh pacar, ya pacarnya ya dong. Nah terus kepoin lebih lanjut, viewernya nyebut mami Bebel dan papi Arion, ngesip yang ngesip banget nih. Aduh. Ini tuh menurut aku reaksi yang wajar buat viewer baru, karena sekali lagi ya akun VTuber dia itu heavy soal Arion gitu. Ditambah bocil-bocil ngesip banget mereka. Janganlah di mami papi kan banget gitu, bisa kena skandal loh dia. Ya itu bener ya. Jadi nggak semua viewer baru itu tahu gitu loh dia ini siapa, dan ya mungkin mereka apa ya datang-datang mungkin nggak mau tahu gitu, dan tiba-tiba ya udah menilai gitu aja. Kadang kan namanya juga publik ya, kadang-kadang itu udah nggak perlu apapun itu tiba-tiba mengambil kesimpulan aja. Dan dia bilang dia nenek ini, tapi Terongers kan pasti tahu nen, nggak semua orang Terongers by the way, bahkan Terongers baru pun belum tentu tahu dia sebelumnya siapa, and why would they know gitu. Apalagi viewer yang ditemenin collab, siapa tahu mereka gak kenal, cuman tahu Bebel as VTuber. Nah itu dia, fatal kan, fatal banget, pasti bahaya. Loh ini mah jokes Bebel dengan viewersnya. Nah justru itu VTuber kan collab sana sini, rata-rata strangers dong. Nah kita orang baru ini nggak tahu candaan mereka gimana, or inside jokesnya gimana gitu kan. Baru ngepoin, orang-orang yang baru tuh mikir beneran, muncullah spekulasi gitu, katanya sih dia nenek ini. Dan ya emang aku menyadari apa ya, aku tahu kalau yang diucapkan ini dia nenek ini bener banget. Karena apa ya, balik lagi dia ini nge-branding dirinya sebagai VTuber gitu ya, dan rata-rata VTuber sama kalau collab itu pasti sama stranger gitu. Dan kalau dia bikin kayak gini ya otomatis orang pasti berspekulasi dong, wah apa jangan-jangan ini ceweknya Mikazuki Arion lagi. Wah osinya mungkin ya, kalau dari aku ya, aku mengosikan siapa gitu ya kan, aku mengosikan siapa, aku as fandom, aku mengosikan siapa. Nah ternyata osiku tadi ada pacar gitu, yang notabene ini masih apa ya, karena pacarnya tadi itu dibuat-buat, kayak contoh pacarnya tadi ternyata itu adalah fandom gitu, fandom yang ngebuat postingan atau apapun itu yang melekat banget, yang emang bener-bener full gitu loh, full tentang si osiku tadi. Dan akhirnya sampai ditek-tekin kayak gini, sampai dibikinin background dan sebagainya, ya aku pasti mikir dong, oh osiku punya pacar, oh my god gitu ya. Nanti ujung-ujungnya balik lagi, nanti pasti osiku yang kena gitu. Kenapa osiku yang kena? Karena ya kita as fandom ya kan, kalau tahu osi kita punya cewek, ya sebenarnya ini nggak salah ya, normal-normal aja osi punya cewek dan sebagainya itu. Cuman ya kalau seandainya nih osiku punya cewek gitu,
kebanyakan yang kita ini yang membayangkan, oh my god, besok-besok aku jadi mungkin ceweknya dan sebagainya gitu ya kan. Jadi hilang gitu. Akhirnya apa? Kecewa berat. Ya makanya kenapa tweetan tentang ini ya TL ini rame ya karena itu. Ya jadi itu ya. Terus ada dari Yomorion, jangan asal tag bisa VTuber Luno, bayangin biar kagak pansos itu mau jadi VTuber beneran atau cuman kedok dengan maksud lain. Kalau udah melanggar rules ya melanggar rules, orang salah dibela. Ini dia ngebales soal ini ya, Mika Sugi Aryan, tolong bilangin ke fans lo jangan suka huru-hara, norak banget fans lo, perkara timeline foto profil dibesar-besarin, nasehatin fansmu. Nah ini oh my god, nih. Ternyata si Yomorion tadi ngebales si Rusty yang dimana, nih ngebilangin ya ini malah negor Mikazuki Arionnya gitu ya. Nah ini menurutku ya buat dia ini ya, sebenarnya kalau ngomongin fans ini ya seperti apa. Jadi gini, Arion ini kan bukan VTuber yang kecil ya. Ditambah lagi kalau sampai tiba-tiba dipakai namanya begini oleh VTuber lain, ini kita mandang dia sebagai VTuber gitu, bukan fandom lagi sekarang. Kalau fandom is okay gitu, normal. Tapi kalau as a VTuber, oh my god, who are you gitu kan? Balik lagi, who are you? Dan aku ngelihat di sini dia ini ngebela ini seriusan dia ngebela. Damn bro, katanya perkara timeline foto dibesar-besarin, nasehatin fansmu. Ya nggak salah kalau Yomorian dibilang gitu ya, karena apa ya? Damn bro, dia ini Risa ini malah ngebelain Patricia Bebel yang dimana ini tuh bisa jadi skandal, balik lagi yang gue bilang tadi. Dan akhirnya ya rame banget ini ya. Oh my god, kita lihat ya dari tweetannya Rusty ini seperti apa ya kata-kata hari ini. Lah si anjir yang salah VTuber lu, no pansos, caper gak jelas, ngelanggar rules, caper banget lu, sama kayak VTuber lu itu punya otak kan. Ya udah pakai otak lu atau otak lu miring. Terlalu banget. Nah itu lah ya. Ya beginilah ya kira-kira nih, ini adalah contoh yang orang yang dimana menurut aku ya salah sih, emang salah. Oke, jadi kita langsung nextkan lagi ya, kita udah membahas tentang perkara ini ya, timeline dan sebagainya. Nah sekarang ya sekarang kita langsung aja berlari ke kemana? Ke si like and dislike ya kan. Like-nya itu Binostra, Sweet Food, listening music, desain grafik, sing ya, watch anime, dimsum, dan MA. Ini MA ini apa cu? Nah ini yang bikin pertanyaan ini adalah ini ya, MA ini MA apa? Mahkamah Agung. Kamu suka Mahkamah Agung apa gimana ini? MA apa? Masa hari ini? Masaan gitu apa gimana? Coba kita lihat ya. Nih. Jadi ya emang bener-bener udah dibahas total ini orangnya. Aduh, gerem aku anjir. Oke. Ya ditambah lagi ini apa sih cu? Ini orang ini kamu berhentilah lewat sini cu. Kamu ini oh ya udah aku like ya, pantasan dia muncul. Nah, ini nih. Kita bisa ambil satu kesimpulan ya, yang kenapa tadi ku bilang kayak ini bikin orang yang tadinya mikir ya kalian bisa lihat sendirilah komenan inilah ya. Lu ternyata nggak pacaran kah? Jujur aku Terongers dari 2023, cuman mau aktif di X aja. Jadi aku mikir mereka beneran pacaran, makanya udah agak menjaga jarak ke Mika biar dia nggak risih nih. Lihat nih ya, ujung-ujungnya yang kena apa? Yang kena ya VTuber, sumama nih yang ku jelasin tadi, akhirnya Mika yang kena gitu. Jadi ya orang-orang yang fansnya dia tuh, wah aku membayangkan Oshiku, dan ternyata Oshiku punya cewek gitu, yang padahal itu adalah fandom yang kayak gimana ya, mendekatkan diri banget, terus akhirnya mengangkat dirinya menjadi VTuber biar apa? Ya biar dapet shipmentnya, pendekatan. Ya atau ya paling nggak mancat lah. Lantam sekali mulutmu itu. Ya begitulah ya, emang kenyataannya ya, kita bahas yang nyata-nyata aja. Oke, next lagi ya teman-teman ya, kita bakal lanjut lagi dan nah ini dia. Lihat nih ya. Jadi ada salah satu postingannya di TikTok ya, aplikasi hitam itu. Jadi dia bikin postingan kayak gini. Like husband, like wife, anjir. Di tag tuh langsung Mikazuki Arion, Patricia Bebel. Mampu. Mantep gak tuh? Goreng tuh. Klipnya udah di take down by the way ya. Ini klipnya udah di take down, tapi sayang sekali ya kamu terdapat SS-an. Ya jejak digital guys, jejak digital. Jadi lanjut lagi ya.
Demi apa mual banget aku lihatnya, maaf ya nggak bermaksud gitu, cuman au dari kakak Caye Mauren. Next lagi, ya ini lucu banget guys, seriusan lucu banget ya. Dia ini as a VTuber gitu, like husband like wife, kayak lau siapa sih kocak gitu loh kalau dari aku ya seriusan lau siapa gitu. Next, nah terus habis itu setelah itu ya ini aku mau itu dulu, mau sepil yang bawah dulu ya yang kita bahas awal tadi. Nah ini perkenalkan tes. Jadi dia kan bikin lomba Agustusan gitu ya. Jadi dia bikin lomba Agustusan yang di mana ya Bebel. Jadi dia bikin kayak gini. Jadi Bebel kepikiran untuk mengadakan lomba klip untuk acara 17-an Agustus besok. Nah jadi bikin klip lucu, klip keren, klip JJ, klip halo nih ya. Apapun itu jenis klipnya oke. Hadiahnya juara 1 20 menit call with Bebel anjir. Ya juara 2 kita baca dulu, juara 2 10 menit call with Bebel. Call secara pribadi di DC. Silahkan upload di TikTok dan tag aku menggunakan hashtag 17an Benostra. Damn bro, juara 1 20 menit call with Bebel. Ini lau siapa kocak gitu. 20 menit call itu ngapain gitu. Halo gitu. Semua nih aku menang clipping ya. Halo. Iya gitu. Ngapain ya enaknya ya? Anya gitu. Terus 20 menit tuh 20 menit selesai gitu. Dan what the fuck man, kamu gak tahu ini ngedit secapek apa gitu. Dan ya dapat 20 menit with call with Bebel. Dan bro ya itu ya balik lagi lah ya, itu siapa yang mau ikut ya oke gitu, nggak mau ikut juga oke, itu hak kalian juga sih sebenarnya, aku nggak mau komen soal ini. Tapi ya balik lagi 20 menit kalau apa anjir, minimal apresiasi karya orang lah ya kasih kayak merchandise gitu loh, minimal ya merchandise atau duit gitu biasa ya kan. Ini deh call with Bebel aja. Hell nah bro. Oke, apabila tidak menggunakan hashtag maka tidak dianggap ikut partisipasi dalam lomba ini. Lomba ini akan berakhir sampai live aku berakhir besok. By the way, aku akan melakukan live panjang ya besok pagi. Dan juga ada satu lomba lagi selama live akan berlangsung. Akan ada 3 top supporter by gift on TikTok. Hanya ada satu pemenang yang aku ambil yang menjadi top gifter aku. 30 menit call pribadi bareng aku di DC ya. What? Kursi gue sampai mau patah anjir. Aku udah jungkir balik ini kayang woi. Jadi ya gimana? Oke gini. Seumpama dia top gifter dia pada saat itu tuh satu berlian gitu ya. Satu berlian itu yang harganya 300 koin kalau nggak salah. Nah habis itu dikasih ada yang ngasih paus. Paus terbang di shoot gitu. Nah habis itu ternyata si paus yang menang kan. Udah nggak ada yang bisa ngebalap si paus lagi karena dia top gifternya. Nah karena hanya ada satu top gifter ya kan, satu tuh memenangi dari top gifternya tadi, aku dapat apa nih gitu dari ngasih paus tersebut. Mungkin bayangannya seharusnya itu rata-rata kan aku dapat merchandise limited, aku dapat photocard atau apa gitu ya kan, yang emang fisiknya tentang Bebel dan lain-lain. Ini enggak cok, aku call 30 menit ya. Oh hell no bro, ini kita ngapain 30 menit call gitu loh untuk Iya balik lagi lah ya itu balik lagi kepada viewer atau fandomnya dia ya. Apakah itu memang kesenangan mereka gitu ya 30 menit call atau emang hadiahnya call itu apakah memang kesenangan dari fandomnya Beatricia Bebel ini ya. Aku nggak tahu dan seharusnya aku juga nggak mau tahu aslinya ya, cuman lucu aja ini emang. Oke, kita baca ya di bagian itunya ya, di bagian komennya ya. Apakah dia beneran ngerasa dia setara sama idol K-pop atau apa gitu? Lagian kita harus ngomong apa sih Osinya? Girl, please. Sering dinotis sama Osi lo nggak tiba-tiba bikin lo jadi tokoh utama, please. Iya bener. Nah ini aku tadi sempat komen ya, aku akan mencari tahu. Oke, lanjut lagi yang ngabisin paket data anjir. Oke, I just realize ya kalau nama fandom dia Benos gitu. Maksudku nggak bisa mikir sedikit kan nama fansnya, harusnya semua berhubungan sama itu. Iya sih. Lagian nos ini ini nos ini aku naik order sindikat why you bring my nos gitu. Oke, lanjut lagi ya. What the fuck Salfox lomba top gifter gitu. Maksudnya yang ngasih gifter banyak gitu anjir, bayangin ada yang nge-gift paus terus ternyata dia cuma kalau 30 menit 3 worth it. Iya kan? Makanya ya kalau aku sih biasanya kan merchant lah ya, kalau aku pasti merchant. Nah kita lanjut lagi nih teman-teman. Nah ini udah kita bahas semuanya, yang dimana udah rame banget itu kemarin ya, asli udah rame banget, yang pada akhirnya dia itu kemarin sempet debut ya. Nah jadi kan dia bilang nih kalau dia itu sempet izinnya nih
Otsu, congrats for debut, the debut Bebel gitu. Nah ini kan dia sempet itu ya bilang kalau debut tadi ya ke Mika gitu dan emang di transfer sama Mika ya buat debutnya dia. Cuman si Mikanya ini nggak tahu posisinya kalau timeline dan segala macamnya masih menyangkut Arion gitu, masih fandom lah ya kira-kira gitu, bukan as a VTuber gitu. Dan pada akhirnya ya ini kalian bisa lihat ya dan ini kita bacakan langsung ya dan ini masih ada beberapa tweetku yang masih di like Mika beberapa hari yang lalu mengenai maybe tweet bucin aku ke dia. Aku harap semoga habis ini tidak ada kesalahpahaman lagi ya Krisa. Jadi gini ya kocak, as a VTuber ya, as a VTuber gitu. Kita nge-like fandom itu karena apa? Karena kita ya, kamu fandom aku gitu loh. Ya pasti kamu kalau nge-tag aku ya pasti ku anu ya kan. Ku like, ku apa, ku bales lah chattingannya ya di medsos manapun itu ya mungkin di IG, di TikTok, di X manapun itu ya pasti ku bales gitu. Asal VTuber karena apa ya? Karena aku menyayangi fandomku gitu. Makanya wih gitu, kita apresiasi dong mereka bikin karya apa, mereka ngapain gitu. Kita apresiasi gitu. Dan bukan berarti kamu ngebucin sama VTubermu ya. Habis itu wow, aku adalah ceweknya gitu ya. Is okay itu itu bener sih, itu bener, itu bener. Ya kamu kalau fandom ya as a fandom is okay gitu. Itu bener banget kalau kamu merasa kamu ceweknya dan sebagainya itu bener. Tapi masalahnya kamu ini adalah VTuber sekarang ya. Sekarang VTuber gitu konsepnya. Jadi ini nggak bisa dibenarkan kalau untuk sekarang ya. Tapi ini kan tweetnya mungkin yang udah lalu-lalu jadi ya is okay gitu. Nah terus habis itu setelah itu nggak lama Arion, halo Mika melihat situasi yang sedang terjadi, mungkin bisa dibaca kembali peraturan yang sebelumnya sudah Mika tuliskan dengan lebih seksama ya. Mika tegaskan kembali bahwa ship hanya diperbolehkan untuk teronger sebagai fans dan tidak diperbolehkan untuk VTuber atau konten kreator lain. Nih baca, nih mana dia, bebelnya bebel banget nih baca, ini dibaca kocak. Selain itu Mika juga mengingatkan untuk teman-teman untuk tidak menyerang pihak manapun dengan alasan apapun. Semoga kita bisa sama-sama menghargai peraturan dan batasan yang sudah dibuat. Terima kasih atas pengertiannya. Nah ini bener banget ya, udah kalian lihat kan Arion sampai angkat suara seperti itu ya. Ntar kita langsung aja ke sini ya dan pada akhirnya setelah Arion bikin postingan seperti itu ya itu nggak tahu aku mungkin ada di IG-nya dia ya di saluran IG atau sebagaimananya ya. Nah sekarang kita langsung bacakan aja ya ini makanya kenapa dia langsung klarifikasi. Halo selamat malam, mohon maaf atas kegagalan yang terjadi. Mulai saat ini saya memutuskan untuk fokus menjadi VTuber seutuhnya dan berhenti mengikuti aktivitas sebagai fandom Mikazuki Arion. Saya juga sudah melakukan permintaan maaf secara langsung terhadap yang bersangkutan. Mengenai nama Arion yang tercantum pada PPT debut saya, semua sudah berdasarkan izin beliau sebelum debut dilakukan dan tidak sembarangan memakai nama beliau di sana gitu. Ini apa nih maksudnya izin beliau nih? Kan dia kan Otsu gitu loh. Dia kan Otsu ya tadi ya. Aku nggak tahu sih ini nggak ada bukti validnya ya kalau dia dapet izin gitu. Sekali lagi mohon maaf atas kegaduhan yang terjadi. Terima kasih banyak. Mari kita langsung baca aja ya. Langsung kita baca aja komentarnya. Gue sih kolok dulu sih sebelum balik soalnya jatuh udah offset dan you don't even have any personality. How you survive as a VTuber gak punya identitas dan personality sendiri. Ya itu dia ya. Bener banget dari kakak Cherry Mustang nih ya. Dari Cherry Mustang yang dimana VTuber itu harus punya personality dan identitasnya sendiri ya. Enggak bawa oh aku as itu ya itu manjat banget. Jangan balik ke dunia VTuber deh. Maaf kalau kesannya jahat but dari awal emang udah kelihatan kok arah kamu kemana waktu jadi VTuber. I'm not hating. Aku harap kamu bikin ini bukan semata-mata untuk Clarif biar semua tenang ya, tapi kamu juga bebenah diri. Ya itu bener ya. Lu udah tua ya kocak, tolong akal dipakai dan tahu batasan. Kata gue lu mending bikin akun baru yang proper one untuk VTuber dan hapus akun para sosial lu ini. Miris gue lihat Rian sampai ikut Clarif padahal ini bukan masalah dia Sam on you Bebel. Jadi ya di lain sisi mereka itu juga apa ya, fans Arian ini juga baik ya. Kenapa? Karena dia juga mengingatkan gitu loh. Kamu bikin akun lagi deh proper gitu. Maksudnya yang proper yang bener-bener itu ya memang bener ya. Kamu coba dibikin lagi gitu ya akun yang proper yang bener-bener kamu banget gitu as a VTuber ya, bukan dicampur gini mungkin. Nah ini fokus dengan karir lu aja Bel, stop buat sangkut pautkan konten diri lu dengan Mikazuki yang bahkan gak ada hubungannya dengan lu, bukannya negur viewer lu punya malah kesenengan. Ya namanya itu ya orang udah kepedean gila ya. Makanya makasih Bel udah nemenin kita sehari-hari, tapi tolong ya jangan balik lagi ke dunia VTuber ini, jahat sih.
Ya tapi ya balik lagi ya itu hak orang bermasing-masing untuk memberikan kritik gitu ya dan sarannya. Ya lain kali lebih hati-hati lagi buat ya apa nih, hati-hati lagi ya buat ngelakuin sesuatu, apalagi orang-orang tuh kalau ngomong nggak mikir perasaan Kak sama sekali. Tetap semangat ya Kak. Ini apa nih? Ini ngomongin siapa nih Bang? Kamu ngomongin siapa Wele Miraca Feli? Oke lanjut lagi ya teman-teman ya. Jadi ya seperti itu guys. Terima kasih banyak sudah menonton Aksai Kagami. Kita berjumpa di lain hari. Thank you very much buat Akami. Ja, mata nih minasan. Jane. Seno. Sensei Jutsu menghilang. Piu.